Udah kelihatan, udah kelihatan. Udah kelihatan. Sudah. Assalamualaikum, Sazar. Semoga. Salam. Ini belum di-share, ya? Sazar, bukunya belum di-share tuh. Di grup, Ustaz. Belum di-share di grup ya, Ustaz ya? Apa udah? Kitabnya? Iya, Ustaz. Emang belum nyampe? Aduh. Oh, nggak muncul di sini. Untuk PDF-nya, Ustaz, kalau bisa di-share di grup, Ustaz. Loh, kok ada suara dua? Iya, ntar saat ini lagi ada trouble dikit nih di komputer nih, nge-hang. Udah cara iklan, Ustaz. Udah cara iklan. Ya, Pak Zar. Dan nih lagi hang nih komputer saya. Tenang, Pak Zar, santai. Hari ini masih bersama. Bukan, ini komputerku lagi nge-hang nih. Oke. Ayo dimulai, Ustaz ya. Yap. Yuk, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadzal sabah wa khaira ma ba'da. Na'udzu bika min syarri ma fi syarri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Na'udzu bika min syarri anfusina syarri syaitan wa syirki wa naqtarifa ala anfusina su'an aw najrahu ila muslim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiban amalan salihan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jumat pertama daripada bulan Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita dilindungi dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan waktu untuk memanfaatkannya, beribadah kepadanya melalui talabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jumat pagi hari ini kita akan membaca buku baru yaitu Qadaya Fisat. Qadaya itu nyampe dalam harta dan ekonomi yang ditulis oleh Dr. Nazih Hamad. Dr. Nazih Hamad yang di situ tertulis adalah usulihi fi kulliyati syariah dosia di Ummul Qura sabiqon, mantan dulu pernah sekarang yang saya pahami sih udah enggak lagi. Mudah-mudahan nanti kita lihat, kita akan baca minimal mukaddimahnya hari ini sebelum sampai 500 halaman kalau nggak salah atau lebih. Mukaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimahnya kita akan baca mukaddimahnya di sini. Apa lihat apa sih buku ini isinya? Itu Nazih Ahmad. Ini mukaddimahnya. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadihil muttaqina ila mardatihi sabila wa awdaha lahum tariqal hidayati wa ja'ala ittiba'ar rasuli 'alaiha dalila. Ahmaduhu jalla wa ala kulli ma qaddarahu wa qadah wa asta'inuhu isti'anata man ya'lamu annahu la rabba lahu ghairuh wa la ilaha lahu siwah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ini pujian kepada Allah yang telah memberikan kemudahan, yang telah menjelaskan kepada kita jalan petunjuk, yang menjadikan suara Ustaz Muni putus-putus tuh. Halo Ustaz Muni. Ya Allah. Irfani. Ya, Ustaz. Putus-putus nggak suara Ustaz Muni? Putus, Ustaz. Oke. Ustaz Muni. Ustaz Muni. Ustaz Muni. Segala yang telah ditetapkan. Enggak jelas Ustaz, putus-putus. Mohon pertolongan dari Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Muni. Ustaz Muni. Ustaz. Ada trouble itu, Ustaz. Trouble sinyal mungkin. Ada beliau kayaknya ini karena bacanya di kitab, jadi ini. Posisi beliau yang kayaknya juga berpengaruh. Ustaz Muni? Malah hilang deh. Muninya malah keluar, Ustaz. Iya, kayaknya sinyal bener. Kita tunggu lah. Waalaikumsalam Pak Azhar. Waalaikumsalam. Mana Pak Kiai Abdul Rahman? Waalaikumsalam Pak Azhar, kedengeran suara saya?
Mendingan. Kemana tuh? Suaranya Alhamdulillah. sejak awal bergetar gitu. Kayaknya meresapi betul sampai bergetar. Allah. Siap. Dimulai dari awal lagi, Ustaz. Karena Yaudah. tadi nggak kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi sahala li'ibadil muttaqina ila mardati sabila. وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا أحمده جل وعلا على كل ما قدره وقضاه وأستعين استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن الحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah. Pagi hari ini kita akan mulai membaca dari kitab Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah fil Mali wal Iqtisad yang ditulis oleh Dr. Nazih Hamad hafizahullah taala, Ustazul Fiqh Islami wa Usuli fi Kulliyat Syariah di Jami'ati Ummul Qura sabiqan, mantan dosen fikih dan usul fikih di Fakultas Syariah Ummul Qura. Di awal kita akan membaca ya karena beliau sekarang kayaknya kalau di tulisan papernya kadang-kadang tulisnya di Frankfurt. Kayak di sini nanti di Muqaddimah kayaknya buku ini ditulisnya di Frankfurt, Kanada. Vancouver, Kanada. Apakah beliau sekarang tinggalnya di Kanada tersebut atau di mana? Wallah alam bisawab. Yang pasti di sini di depan itu di cover ditulis beliau adalah dulu pernah menjadi seorang dosen fikih di Fakultas Syariah di Ummul Qura Mekah. Di awal beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersaksi tidak Tuhan selain Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du. Para berikutnya wa ba'du faqad waffaqani Allah bimannihi wa karamihi wa jamili ihsani ila tanawuli majmu'ati qadaya fiqhiyah mu'asirah. Allah memberikan kemudahan bagi saya, taufik dengan karunia-Nya dan kemuliaan dari Allah, dengan pemberian dari Allah, dengan baiknya pemberian dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sejumlah kasus-kasus fikih, masalah fikih kontemporer. Zat sya'nin wa ahamiyah fil iqtisadil islami umuman, yang sangat penting hubungannya dalam ekonomi Islam secara umum. Wa fima yata'allaq bi muamalatil masarif wal muassasat, apalagi yang berhubungan dengan bank dan Islamic Financial Institution secara khusus. Ekonomi Islam secara umum, secara khusus praktek produk-produk, praktek muamalah yang dilakukan oleh al-masarif, bank, dan Islamic Financial Institutions. Bibuhusin ilmiyatin manhajiyatin, dengan kajian-kajian ilmiah, sistematis, tajma' syatat maudu'atiha, mengumpulkan tema-tema yang tersebar, judul-judul yang tersebar, wa talumma sya'atha masailiha wa juz'iyatiha wa kulliyatiha, dan menghimpun juga permasalahannya yang tersebar dan pembagian-pembagiannya dan kajian kasus-kasus kulliyatnya secara umumnya yang tersebar di buku-buku fikih. Wa taqtanisu syawaridaha wa awabidaha, tapi juga dan memfokuskan kepada hal-hal yang macam-macam di situ, mungkin syawarid wa awabid. Wa ta'ridu maqulat ahli ilmi wa adillatahum fiha, menyajikan pendapat-pendapat para ulama dan dalil-dalilnya, ma'a bazlil wus'i fi tahliliha wa munaqashatiha, dengan upaya kemampuan saya untuk menganalisa, mendiskusikannya, wa takhrij 'alaiha wa tarjih bainha, kemudian mentakhrij artinya mencari pendapat para ulama, mengeluarkan pendapat ulama dari keterangan-keterangan tersebut, dan juga mentarjih di antara pendapat tersebut, wa ikhtiyar aula fi sya'niha, dan memilih yang lebih aula, yang lebih pas, yang lebih
utama dalam kasus tersebut fi dhau'i nususil kitabi was sunnah, dalam kerangka teks, dalam kerangka pemahaman, masih dalam ruang lingkup Al-Quran dan As-Sunnah, wa hadil qawaidil kulliyah wal maqasid syar'iyyah, dan juga petunjuk yang disebutkan dalam kaidah-kaidah pokok dan juga maqasid syariah, bughiyata tahdzibin nazar wa tanqihil qaul fi tilkal qadaya ba'da takhlis jawhariyah min syawaibil mulabasat wal ishkalat binazarin ijtihadiyyin yajma' bainal asalah wa tajdid, untuk mendapatkan pandangan yang pas, untuk mendapatkan memilih pendapat tangki, menseleksi pendapat-pendapat perkataan di dalam kasus-kasus tersebut setelah kita takhlis jauhariha, men-screen menyaring intisarinya daripada syawaibil mulabasat wal iskalat, mungkin hal-hal yang dapat menimbulkan kesulitan, disaring, pokoknya ini mana sebenarnya kasusnya tersebut, binazarin dengan perspektif ijtihadi, dengan perspektif ijtihad, yang ijtihadnya tersebut kata beliau yajma' bainal asalati wa tajdid, yang mengakomodir antara orisinalitas dan pembaharuan. Orisinal itu kan asalah, asli, tajdid, dan juga dia hal yang baru gitu tersebut. Wa bainat turathil fiqhiyil mawrus binususihi wa ruhihi, artinya juga dengan khazanah fikih yang kita wariskan dari para ulama terdahulu, dengan teksnya, dengan spiritnya, dan juga kita mengumpulkan antara teks fikih itu yang kita wariskan dengan at-tatbiqat al-asriyah, praktek-praktek modern fi a'mal wa nasyatat al-bunuk wal muassasat al-madiyah al-islamiyah, dalam produk-produk aktivitas yang dilakukan oleh bank ataupun Islamic Financial Institution, lembaga keuangan syariah LKS. Jadi ini jadi beliau yang menjelaskan dalam paragraf ini bahwa ini adalah kumpulan daripada kemudahan yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk mengkaji masalah-masalah fikih tersebut, berusaha dianalisa sedemikian rupa, kemudian dengan mengumpulkan, menghimpun, mengakomodir al-asalah, yang akarnya itu yang ini asli, orisinal, kemudian yang terbarunya juga diperhatikan, yaitu antara kajian-kajian fikih ulama-ulama klasik yang diwariskan dengan praktek-praktek modern saat ini. Kata beliau, paragraf berikutnya, waqad jama'atu fi hadzal musannafi tilkal buhus, kajian-kajian tersebut saya kumpulin dalam buku ini, dalam karangan ini, Al-Munawwah biha, yang tadi disebut Al-Munawwah al-Buhus al-Munawwah biha, yang tadi kajian yang disebutkan. Dan di dalam buku ini ada berapa topik? 15 tema. 15 qadiyah. Yataqaddamuha, diawali dengan pengantar tentang fikih Islam, kekayaan khazanah fikih Islam, wa qabiliyatihi litatawwuri wal ibda', dan kemampuannya, dan dia bisa dapat untuk berkembang, dan dia dapat melakukan sebuah inovasi-inovasi. Wal wafa, dapat memenuhi hajatin nas wa masalihihim, memenuhi hajatnya, kebutuhan orang dan maslahatnya tersebut. Wajatati, jadi dari 15 tema yang disajikan, beliau mengawali dengan mengkaji pembahasan tentang sara al-fiqh islami, kekayaan intelektual fikih Islam, kekayaan fikih Islam, dan kemampuannya di dalam perkembangan dan inovasi, kemampuannya untuk menerima perkembangan dan inovasi dan memenuhi kebutuhan orang dan masalahnya tersebut. Kemudian ada berapa? 15 paper tersebut atau 15 judul di tema tersebut tentang apa? Di halaman berikutnya inilah disebutkan 15 yang Jumat yang lalu berdasarkan arahan dan diskusi yang disampaikan.
oleh Kiai Hasan dan juga Pak Azhar. Mungkin kita menseleksi daripada 15 tersebut. Kalau mau tahu 15 itu apa aja? Nih, yang pertama al-mal, haqiqatu wa aqsamu, tema tentang harta, hakikatnya dan pembagiannya. Yang kedua tentang al-qabdul hukmi lil amwal, qabd hukmi terhadap harta, prakteknya dalam muamalah perbankan kontemporer. Yang ketiga tentang zakatud dain ghairil marju wal mal dimar, zakatnya hutang dari yang ghairil marju yang mungkin yang nggak ada harapan untuk dilunasi, dan juga zakatnya malid dimar, harta yang ini dalam bab zakat atau dimar kalau nggak salah yang tersembunyi nggak ketahuan. Judul yang keempat tentang kartu kredit bitaqatul itiman. Yang kelima, yang kemarin salah satunya direkomendasikan diusulkan tentang tema al-bai'atani fi bai'ah was-safqatani fi safqah, dua transaksi dalam satu transaksi, dua akad dalam satu akad. Kemudian yang keenam tentang bai'ud dain, jual beli dain, ahkamuhu wa tatbiqatuhul mu'asirah, hukum dan praktek kontemporernya. Kemudian yang ketujuh al-qurud al-mutabadila bisyart wa tatbiqatuhal masrafiyah al-mu'asirah, pinjaman-pinjaman al-qurud al-mutabadila yang bergantian dengan syarat dan praktek perbankan modernnya. Yang kedelapan, ijtima'ul uqud al-muta'addida fi safqatin wahidah, berkumpulnya akad-akad, bermacam-macam akad dalam sebuah akad, dalam sebuah transaksi. Yang kesembilan, mada jawaz akhzil ajri 'ala dhaman, kebolehan tentang sejauh mana kebolehan meminta upah terhadap jaminan. Yang ke-10 tentang uqubatul madin al-mumatil, sanksi penundaan dari orang yang berutang, sanksi keterlambatan bayar gitu. Uqubat, sanksi bagi orang yang berutang dan mumatil, menunda-nunda. Kemudian yang tema yang ke-11 tentang mada sihhati tadmin yadil amanah bisyart. Sejauh mana kebolehan kesahan tadmin yadil amanah, yang amanah dijadikan doman dengan syarat. Jadi kan ada amanah berubah kemudian berubah jadi domanah. Sejauh mana yang amanah bisa berubah jadi amanah dengan syarat. Kemudian yang ke-12 tentang al-adlu bainal aulad fil atiyati wan nafaqah, bersikap adil di antara anak dalam atiyah wan nafaqah, harta dan nafkah. Kemudian yang ke-13 istismar amwalil aitam, investasi, mengelola, mengembangkan hartanya anak yatim. Yang ke-14 rabtud duyun wal iltizamat al-ajilah bi muasyir takalifil ma'isyah, menghubungkan hutang-hutang dan kewajiban yang akan datang dengan indeks takalifil ma'isyah, living cost. Kemudian yang ke-15 ad-daurul istismari lid-daulah ma'alimuhu wa dhawabituhu, peran pengembangan pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah, panduan-panduannya dan aturan-aturan ketentuannya. Inilah 15 tema yang beliau tulis dalam beberapa kesempatan dan dikumpulin di buku ini. Kata beliau, wa hazihil buhus al-ilmiyah sabaqa li ba'diha an quddima li mu'tamarat wa nadawat ilmiyah fi buldan mukhtalifah au nusyira fi dawriyat ilmiyah muhakkamah. Tema-tema ini, kajian-kajian ini udah pernah mungkin pernah disampaikan dalam conference, seminar-seminar di beberapa negara, atau juga udah pernah dipublish dalam mungkin jurnal-jurnal, terbitan-terbitan, dauriyah ilmiah. Ghaira anni, hanya saja udtu 'alaiha, saya lihat lagi semua tema judul tersebut, jami'an, saya kembali lagi kepada judul tersebut, bitanqih wa tahrir. Kemudian saya saya edit lagi gitu loh. Saya edit lagi, saya rapikan mungkin. Wa amaltu fiha yadaz ziyadati wat tahzib, ya mungkin kalau yang perlu ditambahin kata beliau. Wa syaitu hulalaha bi idafat ilmiyah zatabal,
Saya tambahin juga dengan informasi-informasi mungkin data-datanya tambahan dengan yang relevan. Sa'ilan memohon kepada Al-Maula Jalla wa Ala Azza wa Jalla, tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung yang Maha Mulia, ayyahdiyani ila sawabil qawli was sahihin nazar, berikan petunjuk kepada perkataan yang benar dengan ilmu yang benar, wa ya'simuni minal khata' waz zalal innahu jawadun wahhab, melindungi dari kekeliruan, kesalahan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Jawad Al-Wahhab. Wa khitaman, kemudian dalam penutup, aqulu muta'assiyan bima zakara Imam Ibnul Qayyim fi muqaddamati kitabi Tariqal Hijratain. Dalam penutup, saya akan berkata ngikutin perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bukunya, di dalam muqaddimah bukunya Tariqal Hijratain. Apa yang dikutip? Apa yang dikutin? Faya ayyuhal qari'u wan nadhiru wa ya ayyuhal qari'u lahu wan nadhiru fihi. Hadhihi bida'atu sahibihi al-muzjah masuqatun kayaknya nih. Masuqatun ilaik. Wa hadha fahmuhu wa nadharuhu ma'rudun 'alaik. Laka ghunmuh wa 'ala mu'allifi ghurmuh wa laka samratuh wa 'alaihi 'aidatuh. Fa'in udima minka hamdan wa syukran fala ya'dimu minka uzran wa minallahi subhanana. Jadi di penutup beliau mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam muqaddimah kitab Tariqul Hijratain. Wahai para pembaca dan yang lihat dalam buku, inilah kemampuan dari penulis disajikan kepada Anda yang terbatas, disajikan kepada Anda. Inilah pemahamannya, fahmu wa nazru, dan pandangannya disajikan kepada Anda. Bagi Anda mungkin ada manfaatnya, ada keuntungan-keuntungan, dan bagi penulis, penyusunnya ghurmuh, laka ghunmuh wa ala muallifi ghurmuh. Kalau ada kekeliruan jadi tanggung jawabnya penulis. Bagi Anda yang membaca dan melihat samratuh, buahnya, dan bagi penulis yang kembali dari buahnya itu wa alayhi aidatuh. Kalau mungkin nggak ada pujian dan terima kasih, minimal juga jangan hilang apa yang tersebut, uzur, dimaafkan kalau ada kekeliruan. Ya, ini bentuk isti'taf ataupun minta kebaikan. Allah alam shawab. Dari Allah lah Subhanahu wa taala al-istimdad, kita minta pertolongan dan hanya kepadanya kita tawakkul wal i'timad. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ini kurang lebih 20 tahun yang lalu tuh. 1420 Hijriyah. Sekarang 1442 Hijriyah. 1 April tahun 2000, Vancouver, Kanada. Nah, itu kayaknya Vancouver, Kanada. Penulis yaitu Dr. Nazih Hamad. Dr. Nazih Hamad, Vancouver, Kanada. Ini mukaddimah pengantar yang mana tadi dijelaskan bahwasanya itu adalah kumpulan dari tulisan-tulisan beliau yang berhubungan dengan ekonomi, wabil khusus yang berhubungan juga dengan fikih muamalat dan juga praktek-praktek di perbankan. Kemudian beliau lihat lagi, beliau rapikan lagi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian diawali dengan tadi beliau akan mengupas tentang apa yang disebut dalam istilah beliau pengantarnya tentang sara al-fiqh al-islami wa qabiliyatihi litatwir wal ibda' wal wafa bihajatin nas wa masalihihim. Saya memahaminya tentang bagaimana khazanah kekayaan intelektual fikih Islam dan kemampuannya untuk berkembang dan juga berinovasi. Ya, kesanggupannya, kemampuannya, qabiliyah, dia bisa nerima, dapat gitu. Dia adaptif gitu, mungkin adaptif. Dia sangat adaptif, sangat bisa beradaptasi dengan perkembangan dan inovasi, dan juga memenuhi
kebutuhan dan maslahat manusia. Nah, kita akan lihat apa kata beliau tentang Syara al-Fiqh sebagai pengantar. Ya, untuk memberikan mungkin pijakan kepada kita gambaran dasar bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini hukum Islam melalui fikih-fikih yang disebut para ulama. Beliau sampai kepada kesimpulan sangat kaya dan sangat menerima untuk perkembangan dan juga untuk inovasi dan kebutuhan. Makanya sangat relevan untuk dijadikan sebagai, ya karena itu tadi, dapat memenuhi kebutuhan manusia, dapat menerima tatawur, perkembangan, dan juga ibda hal-hal yang baru tersebut. Apa kata beliau? Al-fiqhul islami kainun hayyun min tabi'ati wa sya'nihi an-numu wa tatawur wal murunah wa dhalika sirru khuludihi wa baqaihi wa salahiyatihi li kulli zamanin wa makan. Ini subhanallah sebuah kesimpulan yang ini juga nih menggugah kita bahwasanya fikih Islam adalah sebuah kainun hayyun. Kainun itu apa? Manusia yang hidup. Kalau misalnya dimaksudkan sebuah hal yang hidup, sebuah hal yang eksis dan hidup, dan tabiatnya, dan dia adalah punya tabiat fikih Islam tersebut an-numu wa tatawur wal murunah, berkembang, tumbuh, berkembang, dan juga elastis. Al-murunah, adaptif itu. Itulah kata beliau rahasia kenapa dia masih khulud, masih eksis sampai saat ini, masih abadi, masih kekal, masih ada sampai saat ini. Dia masih khulud, wa baqa, dia itulah rahasianya, dan dia masih relevan dan juga masih salahiyah. Dia masih layak di setiap tempat dan waktu. Likulli zamanin wa makanin, di setiap tempat, di setiap waktu dan tempat. Di setiap waktu dan tempat. Dulu, di zaman para ulama, dan sekarang di zaman kita 1000 udah berapa abad gitu daripada dulu para ulama-ulama terdahulu. Walau kana al-aslu fi thabat min kulli wajhin wal wukuf ala halatin wahidah wal baqa fi suratin jamidah lakana hamilan fi tayyati buzur inqidaihi wa anasir inqiradihi wa mujibat intihai dawrihi fil hayati insaniyah. Kalau dia cuma tetap doang, kalau dia asalnya fikih itu cuma dia tetap dari segala sisi, statis, dan dia hanya dalam satu kondisi saja, dan dia hanya ada eksis dalam satu bentuk yang jamid, yang kaku, yang tetap, maka dia sama juga terkandung di dalamnya benih-benih hilang, kehilangan. Unsur-unsur yang akan menyebabkan dia musnah, ingkirat, hal-hal yang akan mengakhirkan peranannya dalam kehidupan manusia. Wa huwa ma lam yaqa' wa lan yaqa', dan itu adalah hal yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Nah, kata penulis. Apa itu? Statis, jamid, jumud gitu kan, tetap statis, tetap, kemudian dia akan hilang. Itu belum pernah terjadi dan nggak bakalan terjadi. Malam yaqa' walan yaqa'. Kenapa demikian? Lianna mawridahul asil wa nab'u tsarril fayyad huwa al-wahyu ar-rabbani alladhi anzalahu Allah ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamin dinan hatta yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Kenapa nggak terjadi dan nggak bakalan terjadi? Karena sumber aslinya, karena sumber kekayaan yang melimpah tersebut, dia adalah al-wahyu rabbani, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi agama sampai Allah mewariskan bumi ini dan semua yang ada di atasnya. Hatta yarsal arda wa man 'alaiha, sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, yang sering disampaikan bagaimana kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang dikatakan dalam sebuah riwayat turun ketika Nabi Muhammad SAW haji Arafah, wukuf di Arafah pada Hajjatul Wada.
Allah juga beliau juga mengutip firman Allah yang lain, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min wa fil akhirati minal khasirin. Ini dua ayat yang sering dikutip oleh para ulama untuk menggambarkan kesempurnaan agama Islam, bagaimana agama Islam menjadi petunjuk, dan selain agama Islam tersebut yang dikatakan fala yuqbal min wa fil akhirati minal khasirin. Kemudian kata beliau, wal fiqhul islami huwa thamratu talaqihil wahyil munazzal al-mutamassil fil Qur'ani was sunnah bil aqlil basyari wal fikril insani fi amalil ijtihadi bimafhumihi syamil alladhi yumassilu at-tafa'ul al-mustamir liaqlil insanil muslim ma'al wahyil ilahi sa'yan litahqiqi maqasidihi والالتزام بأحكامه واتباع توجيهاته فكرا وسلوكا ونظما ومؤسسات في إطار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتغيرة. Kemudian beliau menjelaskan, fikih Islam itu adalah sebagai buah, samrah, talaqil wahyil munazzal al-mutamassil bil Quran bil aqlil basyari. Buah interaksi antara wahyu yang turun melalui yang direpresentasikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan interaksi talaqi pertemuan antara wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal manusia, pemikiran manusia. Jadi wahyu, Al-Quran dan Sunnah, kemudian akal manusia, itu adalah ijtihad dengan makna yang syamil, yang dia menggambarkan bagaimana interaksi yang terus sustainable, berkelanjutan, terus menerus kepada akal manusia seorang muslim dengan bagaimana kan kita memahami wahyu Al-Quran. Nah, itulah lahirlah fikih-fikih yang kita baca saat ini, dan itu juga adalah sebuah ijtihad. Kalau nggak ada fikih, bingung juga kita mengamali ini tersebut. Karena fikih tersebut yang dikatakan samrah, buah daripada pertemuan interaksi antara wahyu dengan akal manusia. Untuk yang dikatakan sa'yan li tahqiqi maqasidihi, sebagai usaha untuk mewujudkan tujuannya manusia tersebut, sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan daripada wahyu tersebut, sebagai usaha untuk al-iltizam bi ahkami, berkomitmen dengan hukum-hukum yang dari wahyu tersebut, sebagaimana juga ittiba' taujihati, mengikuti aturan-aturannya, arahan-arahannya tersebut, fikran wa sulukan wa nuzuman wa muassasat, secara pemikiran, secara perilaku, secara sistem dan institusi, lembaga. Ini kan ada pemikiran, perilaku, sistem, dan juga ada pelaksana, itu lembaganya, muassasat. Fi itar, dalam lingkup keadaan-keadaan sosial, ekonomi, politik yang berubah-ubah terus. Ekonomi dulu dengan ekonomi sekarang mungkin, kondisi sosial dulu dan kondisi sekarang, kondisi politik dulu dengan sekarang, dan seterusnya akan datang, wallah alam besar. Jadi fikih tersebut adalah sebuah buah daripada bagaimana tadi wahyu dengan akal manusia, yang mana akal berusaha untuk melaksanakan wahyu tersebut. Nah, itu buahnya tersebut tersebut adalah fikih tersebut. Walihada, kata beliau, kanal aslu fi hadzal fiqh, oleh karenanya, karena tadi keadaan manusia, keadaan sosial yang dikatakan mutaghayyirah, mungkin beliau sehingga menyimpulkan, kata beliau, walihada kanal aslu fi hadzal fiqh, maka al-asal, dasarnya, asalnya fikih ini adalah al-murunata wal yusra, elastisitas, muruna, fleksibilitas, elastis atau fleksibel, murun, marinun, wal yusr, dan kemudahan. Dia elastis, dia fleksibel, dan dia mudah. Wastimrar an-numu, dan terus berkembang. Watatawwur, terus tumbuh dan kembang, tumbuh kembang.
wal hajat daima ila tajdidi ma bali wa ihya'i ma darsmin wa dzaka, dan kebutuhan yang terus-menerus untuk memperbarui apa yang telah sudah selesai terdahulu dan menghidupkan kembali apa yang mungkin sudah ditinggalkan. Wa dzalika i'adatu, dan itu caranya dengan i'adatu, wa dzalika bi'adati, ya. Wa dzalika, dan itu dengan bi'adati qiraatin nusus, dengan kembali membaca ulang teks-teks syariat, wa fahmiha, dan memahaminya, fi dhilli thawabitil hayati wa mutaghayyiratiha, dalam konteks ataupun dalam lingkup sawabitil hayat wa mutaghayyir, hal-hal yang tetap dalam kehidupan ini dan yang berkembang, yang berubah. Kemudian wa tawalin nazar wa ta'ammul fi ijtihadatis sabiqin bughyata tanqiyatiha min asy-syawaib allati aliqat biha natijatal qusur alladhi ya'tari kulla amalin insaniyin wa juhdin basyariyyin. Kata beliau juga, selain tadi kita dengan membaca lagi i'adati qiraah, mengkaji ulang teks-teks syariat dan memahaminya, kemudian juga tawalin nazar wa ta'ammul, terus melihat lagi, merenungi kembali dalam ijtihad itu lama terdahulu, bagaimana kita bughyata tanqiyat, ya, dalam rangka memilihnya, mencari atau membersihkannya daripada syawaib, kerancuan-kerancuan, kekeliruan-kekeliruan yang meliputinya gara-gara al-qusur. Kusur, ketidakmampuan, kelemahan, kekurangan, yang mana itu sangat identik dalam setiap pekerjaan manusia, usaha manusia. Summa muhawalati ta'arruf. Kemudian kita berusaha untuk mengenal, mengetahui ala hukmillahil muta'alliq bi af'alil ibad. Hukum Allah yang berhubungan dengan af'alil ibad, pekerjaan-pekerjaan hamba, fima yastajiddu min nawazila wa waqi'atin fi dhaw'il masalihil mutaghayyirah wal hajatin nasyi'ah. Kemudian kita mencari tahu hukum Allah yang berhubungan dengan pekerjaan hamba-hambanya yang baru, fi masjid, yang baru mungkin dulu belum ada, sekarang ada, daripada nawazil, waqi'at, ya kan? Peristiwa-peristiwa baru, keadaan-keadaan baru dalam lingkup al-masalih al-mutaghayyirah, masalah-masalah yang berkembang, yang berubah-ubah, wal hajat an-nasyi'ah, dan juga kebutuhan yang tumbuh, wal a'raf, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan riwayat hadis dari sahabat Maulana salawatu rabbi wa salamu alaihi, anna Allah yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Bahwasanya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun mereka yang memperbaharui kembali agama tersebut. Man yujaddidu laha dinaha. Hadis ini di situ ada bahasanya tersebut dikatakan sanadnya rijal siqat, dikeluarkan oleh Imam Hakim dan juga sahabat Imam Abu Daud rahimahullah taala. Kemudian yuwaddih dzalika, menjelaskan tersebut bahwasanya, untuk menjelaskannya kayak gimana? Bahwasanya hukum-hukum syariat itu ada dua macam. Al-ahkam asy-syar'iyyah naw'an, sabit wa mutaghayyir. Ada yang tetap, statis, dan ada yang dinamis, mutaghayyir. Mungkin bahasanya dinamis, kalau tempat berubah-ubah. Fa amma sabit, apa contohnya yang statis, yang tetap, yang enggak berubah? Fa huwal umurul li'tiqadiyatu, perkara-perkara akidah. Begitu juga yang dalat ali qawatil adillah minal furu'il fiqhiyah, yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil yang qat'i daripada perkara-perkara fikih. Kemudian yang dinamis, yang berubah, ma waqa istimbatu minan nususiz dhanniyah wal adillal mukhtalaf fiha,
Yang mana yang berubah tersebut, yang istimbatnya disimpulkannya daripada an-nusus az-zanniyah. Kalau tadi kan qawati'ul adillah, kalau sekarang daripada an-nusus az-zanniyah. Apa namanya? Teks-teks yang zanni sifatnya, bukan yang qat'i, ataupun dalil-dalil yang diperdebatkan, ataupun yang dibangun di atas kebutuhan dan maslahat dan uruf. Wa naw'ul awwal, yakni yang tadi al-sabit, la fi ikhtilaf wala taghayyur wala tatawur. Kalau yang sabit ya karakternya, maka dia nggak ada perdebatan, tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangan. Wa amma tsani, tapi yang kedua yang dikatakan al-mutaghayyir, maka di situ adalah fa fi murunatun wa sa'ah wa fi itarihi yaqau ikhtilaf fil fuqaha fil 'asr al-wahid fadlan 'anil usul al-mukhtalifah. Nah, kalau yang kedua ini yang dikatakan mutaghayyir, dinamis tersebut, maka inilah yang dikatakan murunah wa sa'ah. Fleksibel, kalau boleh kata-kata fleksibel dan keluasan, dan dalam lingkupnya tersebutlah terjadi, dalam lingkup tadi itu al-mutaghayyir, itulah yang menjadi perdebatan para ulama di satu masa, apalagi kalau masanya berbeda. Di satu masa aja, kata penulis, itu bisa terjadi ikhtilaful fuqaha, apalagi kalau perbedaan masa. Ulama dulu dengan ulama sekarang bisa jadi. Dulu sama fuqahauna rahimahumullah taala dikatakan hukumnya A, maka sekarang sama ulama-ulama kontemporer dikatakan hukum B, bisa jadi. Karena apa? Itu tadi ini yang dikatakan al-mutaghayyir. Fadlan wa tatabayan anzarihim mujtahidun fiha biasa bil afham, dan sangat beda, sangat apa namanya? Sangat bertabayunnya beda, kemahnya berbeda, sangat beda pandangan-pandangan dan ijtihad-ijtihad mereka. Kenapa demikian? Biasa bil afham wal dzuruf wal ahwal. Perbedaan pemahaman, perbedaan kondisi dan keadaan, perbedaan wujuhul masalih wal mafasid, maslahat dan mafasid yang dipahami. Wa tab'an littafawud aw tabaddul fi mudraki wa babna, sebagaimana juga ngikutin gara-gara perbedaan di dalam pemahaman, di dalam pengertian tabaddul, wa fi yaqun numu wa tatawwur wajdadid. Dan dalam perkara yang kedua ini yang dikatakan mutaghayyir, inilah yang menjadi ada bertumbuh, kembang dan pembaruan. Dan cirinya min simatihi, dari cirinya al-mutaghayyir adalah al-murunah was-samaha wat-taysir. Apa al-murunah? Fleksibilitas, kemudahan, samaha, taysir. Wa muasyirun ala hayawiyatil fiqhil Islam, ini adalah indikator bagaimana dinamismenya, hidupnya, hayawiyah, berkembangnya fikih Islam. La nadhira tafarruqin wala tanazu'. La nadhira tafarruqin wa tanazu'in. Bukan yang menunjukkan tentang adanya tafarruq, perbedaan dan perpecahan. Li'anna ra'idahu, bukan yang menunjukkan kepada, bukan, jadi dia hidup, tapi bukan untuk bertujuan ataupun menyebabkan adanya perpecahan dan permusuhan. Li'anna ra'idahu al-ikhlasu lillah wa talabul haqiqah wal bahthu 'anis shawab min ayyi nahiyatin ukhidh wa min ayyi wajhin istaban huwa sababun li rahmatil ummah bi raf'il haraji 'anha wa takhfif an kahiliha wa tarkhis laha. Karena yang menjadi motifnya, penyerunya adalah, pemimpinnya adalah keikhlasan kepada Allah, mencari hakikah, mencari kebenaran al-hakikah, mencari as-shawab, mencari kebenaran dari sisi yang mana yang dia diambil dan dari sisi mana dia tampak jelas kebenaran tersebut. Dan inilah yang menyebabkan rahmah kepada umat ini, dengan Allah mengangkat kesulitan kepadanya, meringankannya dari bebannya dan berikan kemudahan, wa tarkhis, izin kepada, wa rukhsah kepadanya. Wa min huna, oleh karenanya, ini jadi pengantar, kita baca pengantar biar ada sara al-fiqhil Islam. Wa min huna, makanya dulu ulama salih yaqul, ulama salih itu dulu mengatakan la taqulu al-ikhtilaf, jangan katakan ikhtilaf, tapi katakan as-sa'ah. Maksudnya itu artinya kelapangan. Wa hakasyatibi an Umar bin Abdul Aziz qaulatahu syahirah. Kemudian beliau mengutip apa yang dikatakan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dari
perkataan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, pendapatnya yang terkenal, ma uhibbu anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakhtalifun li'annahu law kana qawluhum wahidan lakana an-nasu fi diqin. Saya nggak senang tuh kalau sahabat-sahabat Nabi semuanya kagak ada ikhtilaf. Karena kalau misalnya perkataan mereka cuma satu, maka orang jadi susah. Lakana an-nasu fi diqin. Maka orang jadi susah itu. Itu kata, bukan kata saya, ini kata Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Daulah Abbasiyah, kalau ini kan dari awal Umayyah nih, Umar Abdul Aziz. Nah, kemudian diriwayatkan dari Al-Imam As-Sawri rahimahullah ta'ala, generasi tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Apa kata Al-Imam As-Sawri? Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amal alladhi qad ukhtilifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu. Subhanallah. Kalau Anda melihat orang melakukan perbuatan yang ukhtulifa fihi, diperdebatkan dalam perbuatan tersebut, wa anta tara ghairahu, Anda berbeda pendapat darinya, jangan larang dia. Karena apa? Ukhtulifa fi, itu adalah sesuatu yang ukhtulifa fi, sekalipun Anda beda, jangan dilarang, jangan dicegah. Nih kalau ada pada kayak gini, ya mudah-mudahan fikihnya tersebut. Wa qala al-Imam As-Sarkhsi rahimahullah taala, la ba'sa lil insan min mubasharati ma ya'taqidu jawazahu wa in kana fi ikhtilafil ulama wa la yakunu minhu dzalika tarkan lil ihtiyati fid din. Boleh seorang meninggalkan apa yang dia mengerjakan yang diyakini kebolehannya, wa in kana, sekalipun di situ ada perikhtilaf para ulama, dan itu bukan berarti dia dikatakan tidak hati-hati, bukan berarti dia. Karena apa? Di situ ada ikhtilaful ulama. Jadi ketika kita meninggalkan hal tersebut, bukan berarti kita bukan orang yang hati-hati tersebut. Kemudian nih, walakunu minhu zalika tarkan lil ihtiyati fid din. Nah, dari statement tersebut, hadza wabil jumlah, maka kata penulis, fa ikhtilaful fuqaha fil furu' laysa illa ta'dadan lin nadhariyat wal mabadi wat tara'iqil haqiqiyyah. Wat-tara'iqul huquqiyyah, wat-tara'iqul huquqiyyah fi istimdadil ahkam wa tiqrariha. Secara umum, jadi secara global, ikhtilaf para fuqaha dalam perkara-perkara cabang bukanlah itu semua hanyalah ta'ada dan perbanyak pluralisme di dalam pandangan-pandangan, plural ta'ada dan adanya beragam pandangan, dan juga dalam prinsip-prinsip dan tara'iq al-huquqiyyah di dalam bagaimana menyimpulkan hukum-hukum dan menetapkannya, liyaj'alal ummatu fi ghinan min tasyri'iha, sehingga menjadikan umat ini sangat kaya dengan syariahnya, bihaitsu la yadhiqu an talbiyati hajatiha wa masalihiha, sehingga tidak sempit untuk memenuhi kebutuhan, kemaslahatan fi kulli saqin wa zaman, dalam setiap tempat dan waktu. Wa min huna, oleh karenanya atas dasar ini, udda min abrazil mafakhir wa a'zamiz zakhir wa a'zamiz zakhair, ikhtilaful fuqaha tersebut, maka ini adalah sebagai bentuk kebanggaan, sebagai salah satu bentuk kebanggaan, abrazil mafakhir wa a'zamiz zakhair, sebagai bentuk simpanan, lishtimalihi ala tharwatin tasyri'iyyatin nafisatin, karena terkandung di dalamnya kekayaan syariat tasyri'iyah yang bernilai, yang mahal. Kullamat tas'at kanat ashmal wa anfa' wa anja'. Setiap kali dia dapat berluas, mengakomodir, maka dia akan lebih bermanfaat, dia akan lebih mencakup, dan juga dia akan lebih maju, lebih pas dan lebih tepat. Kama anna dzalikal ikhtilaf la ya'ni bi ayyi wajhin, sebagaimana ikhtilaf tersebut tidaklah bermaksud dengan dari segala sisi, tidaklah bertujuan dari segala sisi, tanaqudan fil masdar tasyri' al mustanbat minhu,
adanya kontradiksi di dalam sumber perundang-undangan yang diistimbatkan. Mislu ikhtilafat ara'il mahakim atau syurahil qawanin, sebagaimana perbedaannya ikhtilafat pendapat-pendapatnya mahkamah pengadilan-pengadilan atau yang menjelaskan konun-konun dalam an-nuzumul wada'iyah, sistem-sistem sekarang nih konvensional, fi ma'na qaidatin qanuniyah, dalam menginterpretasikan sebuah kaidah-kaidah undang-undang. Fa innahu la ya'ni tanaqudan fiha wa innama yadullu ala murunatin nas wa si'ati qabiliyati litatbiq, karena itu tidak berarti adanya tanaqud, kontradiksi di dalamnya, tapi menunjukkan tentang bagaimana fleksibilitas teks dan kemampuannya untuk mengakomodir, untuk diterapkan. Wasa'ati qabiliyatihi litatbiq. Hadza wa qad athara al-ikhtilaful fiqhi min ahdi as-sahabi ila yawmina hadza turath al-ummah al-islamiyah wa aghnah wa ja'alu manhalan fayyadan marinan. Inilah, dan al-ikhtilaf fiqhi itu telah memperkaya dari zaman sahabat sampai zaman sekarang kekayaan umat Islam ini, dan memberikan kecukupan dan menjadikannya sebagai sebuah sumber yang banyak, marin, fayyad itu artinya luber, yang melimpah, marinan yang elastis, liyaghrifa min ma'inihi fuqaha'ul asri fi kulli qatrin ma yanfa'ul ummah, agar kita para mengambil dari sumbernya tersebut, para ahli fikih setiap masa, di setiap tempat, apa yang bermanfaat kepada umatnya, wa yuslih sya'naha, memperbaiki keadaannya, wa yafi bihajati wa masaliha, memenuhi kebutuhan dan maslahatnya, biyusrin wa samahatin, dengan kemudahan dan samahah, duna tanazu' au ta'assub, tanpa adanya perselisihan ataupun ta'assub, fanatis. Innahu samratun najijatun lijtihadi ulamil ummah wa fuqahaiha. Ini adalah sebuah buah yang matang daripada ijtihad para ulama umat ini dan para ahli fikihnya sepanjang masa dan waktu di dalam an-nusus wal adillah, teks-teks, dalil-dalil dan peristiwa-peristiwa, sa'yan wara'ahu, berusaha di baliknya tersebut, tahqiq, merealisasikan maqasid al-wahyi rabbani, tujuan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, al-iltizam, kemudian berkomitmen, waltizamil fardi wal ummah bi ahkami, bagaimana individu dan umat ini ngikutin hukum-hukumnya dan undang-undangnya. Adif ila dzalika anna nusus mahdudah, apalagi di samping itu kalau kita perhatikan, anna nusus mahdudah, teks itu terbatas. Biasanya ada yang mengatakan di Al-Quran ayatnya nggak bertambah dari dulu sampai sekarang segitu, 6.000-an ayat, suratnya 114, 30 juz. Hadis ya kisaran, mungkin ada yang mengatakan kalau misalnya diperes semuanya tersebut hadis ya mungkin nggak nyampe 100.000, mungkin wallah alam bisawab, ada puluhan ribu yang ada di Sahih Bukhari dan seterusnya. Bainamal hawadis was masail, sedangkan peristiwa dan permasalahan mutajaddidatun ghair mutanahiyah, baru lagi dan gak habis-habis. Wala budda min hukmin lillahi ta'ala fi kulli qadiyah, dan tentu dalam setiap masalah tersebut harus ada ketetapan Allah. Fakana min hikmati azza wa jalla wa rahmatihi, maka dari masa hikmah Allah yang diberikan, dari hikmah kebijaksanaan Allah dan rahmatnya, antaraka masahatan wasi'atan minal waqi' la tantabiq alaiha nusus intibaqan mubasyiran li'akhudhal ijtihadu majalahu wa yu'addiya dawrahu bil istinbatil mubashir atau ghairil mubashir. Dari bentuk hikmah dan rahmatnya Allah, dibiarkan sebuah masahah, sebuah jarak ataupun lingkup yang luas daripada peristiwa-peristiwa yang tantabiqu, yang langsung tidak petunjuknya tidak secara langsung dari teks-teks tersebut. Biar apa? Biar ada ijtihad, peranan ijtihad. Biar ada peranan istimbat, baik secara langsung atau tidak langsung. Baik secara langsung atau tidak langsung. Li'akhudhal ijtihad wa didawral musyir bitakhrij, dengan mentakhrij berdasarkan mazhabil fiqih, fuqaha wa qawlihim min ajli
dalam rangka idrak hukum syari', mengetahui hukumnya syariat, mengetahui hukum syariat, wal kashfi anhu, membukanya, mengetahuinya. Idil mujtahid, karena sebagai seorang mujtahid dia adalah laisa musyarri'an, bukan seorang pembuat yang menetapkan syariat, tapi dia adalah mudrikun, orang yang mengetahui, yang mendapatkan hukum, yang dia menemukan hukum Allah Subhanahu wa taala dan discover wa kashifun lahu, membukanya kepada umat ini. Wa idza kana al-asl fi majalil ibadat an la yusharra' fi syai'in illa binassin amirin aw nahin aw mubih, fa innal asla fi abwabil muamalat al-maliyah wa sunufil adawatil istismariyah al-ibahah ما لم يرد دليل شرعي حاضر ومن المعلوم أن نصوص الكتاب والسنة لم تأتي إلا بالخطوط العريضة فيها والمبادئ والكليات والقواعد التي تنتظمها وتركت أمر التفريع فيها والتوسيع والابتكار إلى الاجتهاد في ظل الحاجات الإنسانية المتجددة ومصالحهم الراجحة وأعرافهم السائدة wa taghayyurat dzuruf wal ahwal fil azminati wal amkinah. Nah, kemudian kata penulis juga, kalau misalnya asalnya di dalam ruang lingkup ibadah adalah tidak disyariatkan di dalamnya kecuali dengan teks yang memerintahkan atau melarang atau membolehkan, maka asalnya dalam hukum asalnya dalam perkara muamalat dan segala macam bentuk instrumen investasi adalah yang melarangnya. Dalilun syar'iyyun hadir, dan wa minal ma'lum, dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah tidaklah tidaklah dia datang kecuali dengan al-khutut al-'aridah, garis-garis besar saja. Garis-garis besar, tidak secara detail tapi secara global, secara garis besar. Secara prinsip-prinsip dan kuliat, pedoman-pedoman, kaidah-kaidah yang ngaturnya tersebut. Dan perkara detail, perkara cabang, ditinggalkan. Wa tarakat amr tafri' fiha wa tawsi' untuk perluasan dan inovasi kepada ijtihad. Ditinggalkan menjadi peran ijtihad fi zillil hajatil insaniyah, dalam kerangka, dalam dalam lingkup kebutuhan manusia yang berkembang, masalah-masalahnya yang sudah jelas, dan kebiasaan-kebiasaannya yang berlaku, yang ada, wa'arafin sa'idah, kemudian juga dengan memperhatikan watamutaghayyiratiz dzuruf wal ahwal, situasi dan kondisi dalam al-azminah wal amkinah, tempat dan waktu. Dalam hal ini beliau mengutip waqad awdha Ibnu Taimiyah dzalika biqauli, statement Ibnu Taimiyah dengan perkataannya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan inna tasarrufal ibad minal aqwali wal af'al naw'an. Sungguhnya yang dilakukan oleh hamba dari perkataan dan perbuatan itu ada dua macam. Yang pertama yang dikatakan ibadat yasluha yusli biya dinuhum yusli biya dinahum wa thani adat yahtajun ilayha fi dunyahum. Yang pertama yang dikatakan adalah ibadat, yang dengan itu adalah memperbaiki perkara agamanya. Kemudian yang kedua yang dikatakan adat, jadi ada kata ibadat dan kata adat yang mereka butuhkan di dalam kehidupan dunia mereka. Hadza wabillahi taufik. Mungkin saya cukupkan Pak Azhar untuk mungkin ada tambahan-tambahan, sehingga nih masih belum selesai nih Pak Azhar, masih ada beberapa halaman lagi nih untuk menambah kekayaan pemahaman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sisanya insya Allah kita baca kesempatan berikutnya. Silakan Pak Azhar. Alhamdulillah, kita bisa mulai di tahun baru, kajian kitab baru dengan perspektif baru. Luar biasa kalau ngelihat dari pendahuluannya ini. Nazih Hamad ini tipikal yang... Makanya kita baca nih, pendahuluannya harus dibaca.
gitu loh. Ini tipikal yang progresif, bukan konservatif. Nah, ya, kalau dibaca luar biasa dan mudah-mudahan dengan membaca pendahuluannya ini kita udah kegambar nih. Pasti isinya ini sangat banyak hal-hal yang baru ya, temuan-temuan baru, dan tentu saja yang menarik tadi dia tetap berpegang pada asolah juga ya, antara asolah wal ijtihad. Jadi tetap memelihara antara tradisi-tradisi Qur'ani ya, tradisi-tradisi yang sunnah Rasulullah dengan ijtihad-ijtihad kontemporer di bidang iktisad, di bidang ekonomi. Saya kira itu Ustadz yang tergambar oleh saya dari mendengarkan apa yang dibaca Ustadz Mughni tadi. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita dapat ilmu dari Nazih Hamad yang termasuk mazhab progresif di dalam pengembangan muamalah maliyah muasirah ini. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang berkomentar atau memberikan masukan atas apa yang dibaca oleh Ustadz Abdul Mughni, Ustadz Dinal Kiram, Ustadz Kabir. Silakan. Ki Hasan tuh, Ki Hasan. Oh, Maulana Hasanuddin Asy-Syarbuni. Bentar. Lupa, nanti pasti nggak bisa ngomong semua ini. Iya, di unmute. Di mute. Di mute ya. Tar. Oke, silakan. Pak Kiai Hasan. Pak Kiai Hasan hari ini menggunakan nama siapa nih? Maulana Hasanuddin Asy-Syarbuni. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Khawatir ini Ibnu Satori kemarin nggak tahu saya. Tadi malam kan kata Pak Azhar nggak mulai pagi. Iya, Ustadz Mughni nggak menerima Ustadz Hasan. Katanya, momentum hijrah jangan dihilangkan katanya. Jadi saya dari baru buka sekarang. Gitu. Oke Pak Hasan, ada yang perlu disampaikan terkait pengantar kitab ini tadi Ustadz Hasan yang luar biasa. Mukadimah doang, baca mukadimah kayak Hasan, baca mukadimah. Saya kira mungkin pengantar ini perlu kita pahami dengan keterbukaan hati ya. Nah, kalau kita ingin ingin bagus lah, ingin punya pemahaman yang bagus dalam bidang fikih itu syarat utama kita harus terbuka untuk memperoleh ilmu baru. Kan selama ini kalau pengalaman saya kan dididik sejak kecil sampai gede itu hanya ya sifatnya yang memang sifatnya praktikal. Kalau sholat ya hanya sholat tahunya begitu, wudhu ya begitu gitu. Tapi kalau sudah tingkat perguruan tinggi, sebetulnya kita harus terbuka. Maksud terbuka ini kita harus tahu bahwa tadi di pengantar juga bahwa hukum syariah kan ada sabit dan ada yang mutaghayyir gitu ya. Corona, sabit mutaghayyir. Kan tadi sudah dibacakan ada yang sabit, ada yang mutaghayyir. Nah, yang sabit itu masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang kalau diistilahkan dalam fikih itu termasuk yang mujma' alaih, yang atau masalah fikih atau masalah syariah yang didasarkan pada dalil yang qat'iyyu subut qat'iyyu dalalah. Dan ini jarang sekali. Itu hal yang harus dipastikan. Nah, artinya karena yang sabit, yang sawabit itu jarang, maka yang banyak adalah yang mutaghayyir. Nah, mutaghayyir itu adalah hukum-hukum yang diistinbatkan dari dalil atau yang dasarnya adalah dzanniyus subut dan dzanniyud dilalah. Nah, kalau Al-Quran itu sudah pasti, tidak ada yang berbeda pendapat, statusnya adalah qat'iyus subut, tetapi yang dzanniyud dalalah, yang qat'iyud dalalahnya sangat langka juga. Sebagian terbesar adalah dzanniyud dalalah. Nah, konsekuensi dari dzanniyud dalalah itu pastilah ada perbedaan interpretasi. Tentu yang menginterpretasikan adalah para mujtahid dan fuqaha, bukan seperti kita yang belum masuk level itu. Nah, namun demikian karena yang menafsirkan, yang mengijtihadkan itu banyak, maka hampir bisa dipastikan hasil ijtihadnya tidak satu.
Artinya yang namanya hukum yang didasarkan pada yang dzanniyud dalalah itu pastilah lebih dari satu pendapat. Nah, masalah lebih dari satu pendapat itulah yang harus kita terima apa adanya. Nah, tadi saya katakan kita harus terbuka, jangan sampai yang pendapat yang sejak kecil kita pegang itu dianggap kebenaran satu-satunya. Kebenaran itu banyak dalam hasil ijtihad itu. Walaupun menurut Allah mungkin satu, tapi kan Allah tidak menginginkan bahwa yang satu itulah yang harus diketahui oleh semua orang. Makanya disinilah rahasia kenapa ada yang dzanniyud dalalah. Apalagi kalau sudah hadis. Hadis itu sebagian terbesar adalah dzanniyut tsubut. Sehingga dalam satu persoalan saja ada beberapa hadis, tetapi oleh satu ulama hadis itu dinyatakan tsubut sehingga bisa dijadikan dalil, tetapi oleh ulama yang lain tidak dianggap tsubut. Nah, belum lagi persyaratan-persyaratan menggunakan hadis-hadis yang dzanniyut tsubut itu. Itu pasti ada perbedaan pendapat. Misalnya dalam mazhab Hanafi, di antara syaratnya rawi tidak boleh melakukan perbuatan yang berbeda dengan hadis yang diriwayatkannya. Tapi syarat ini tidak berlaku di kalangan mazhab Syafi'i. Sehingga nanti dalam satu persoalan ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Padahal semua menerima hadis itu. Tetapi syarat penggunaan hadis menurut para mujtahid itu beda-beda. Inilah nanti kalau masalah fikih masuknya masalah mutaghayyirat, dan karena masalah mutaghayyirat pastilah banyak perbedaan pendapat. Nah, dengan membaca nanti kalau kita akan lihat lagi dalam bidang muamalah, Mas Nazih Hamad ya. Pak Om. Orang Jawa jadi nggak boleh panggil Mas itu. Gus. Ustaz Dr. Nazih Hamad akan memberikan wawasan kepada kita betapa dalam satu persoalan pun itu banyak perbedaan pendapat. Nah, bahkan nanti akan banyak membalik pemikiran kita. Apa yang selama ini kita anggap kebenaran yang kuat, kita bukan tunggal ya, kebenaran kuat berarti ada dianggap dalilnya kuat menurut kita. Bahkan itu pendapat jumhur, tapi banyak menurut Nazih, ternyata pendapat jumhur ketika dilakukan i'adatun nazar, adilahnya itu tidak cukup kuat. Nah ini nanti kelebihan Nazih dan keberanian Nazih di bab-bab yang akan datang. Nah terkait dengan yang tadi, mungkin yang tadi bahwa kita tuh harus terbuka hati, lapang dada dalam mempelajari fikih. Tadi Ustadz Muldi juga sudah membacakan Imam Syatibi yang meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz ya. Betul. Ma uhibbu an ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakhtalifun. Ya annahu law kana qauluhum wahidan la kana nasu fi dhaifin. Nah ini harus ini Umar bin Abdul Aziz kita kenal sebagai salah satu khulafa rasyidin ya ini. Khulafa rasyidin yang keempat, yang kelima kalau nggak salah itu. Kelima. Yang kelima itu punya pandangan seperti itu. Jadi berharap dan juga sangat senang kalau sahabat Nabi itu dalam berbeda pendapat. Kenapa? Kalau para sahabat Nabi itu hanya punya satu pendapat dalam satu persoalan, pada kita pasti akan mengalami kesulitan, kesempitan. Kenapa? Karena kita juga diperintahkan untuk mengikuti ashabur Rasul kan. Nah itu. Nah ini mulai dari awal kita sudah diajak dan diarahkan oleh Ustadz Nazih Hamad ini berpikir luas, berwawasan, dan jangan terjebak pada satu pendapat yang selama ini kita ketahui itu. Apalagi dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah itu memang luas banget cakupannya. Dan karena luas banget cakupannya juga, terkadang tasawur orang juga berbeda-beda. Kalau tasawur berbeda-beda, ya pendapatnya juga berbeda-beda. Saya kira mungkin itu saja. Jadi intinya marilah kita
berlapang dada untuk menerima ilmu-ilmu yang mungkin selama ini banyak yang belum kita ketahui, terutama nanti kalau sudah masuk topik ya. Kalau sudah masuk topik, kita akan melihat betapa Nazih Hamad ini menurut saya luar biasa dalam memaparkan pendapat-pendapat ulama, bahkan pendapat jumhur sekalipun setelah diteliti oleh Nazih Hamad itu banyak yang dalilnya tidak terlalu kuat. Nah, terserah kita nanti mau mengkaji lagi pendapat Nazih Hamad, yang menurut Nazih Hamad kuat, jangan-jangan menurut kita juga tidak kuat. Gitu. Nah itu yang penting kita punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian itu komentarnya mungkin. Oke, terima kasih Pak Kiai Hasan atas masukan-masukan penjelasan ya, penjelasan secara umum dari isi buku Nazih Hamad ini, dan saya yakin Pak Kiai Hasan ini sudah mendalami lama pemikiran Nazih Hamad dan sangat fasih untuk menjelaskan siapa Nazih Hamad ya, dan bagaimana corak pemikirannya, dan mudah-mudahan kita juga ketetesan ilmunya. Nah, itu yang penting. Walaupun nggak semuanya, minimal ketetesan ilmu-ilmuwan ini kan udah luar biasa. Oke, silakan teman-teman kalau masih ada yang berkomentar, kurang lebih 5 menit. Nanti setelah itu ditutup oleh Ustadz Muni. Mudah-mudahan doa Ustadz Muni ini doa awal tahun, baca doa awal tahun. Doa awal tahun sehingga kita semangat untuk mencari ilmu ya. Tidak sekedar pengajian pengajian kuping kata Gus Baha itu, tapi betul-betul mengaji turos ya, sumber ilmu, sehingga kita memiliki wawasan yang sangat luas. Oke, kalau nggak ada, kami persilakan kepada Ustadz Muni untuk berdoa Ustadz di awal tahun. Mudah-mudahan kita tetap semangat mengaji Ustadz dan semangat. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya? Ya, dengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana haza an tariqati Zoom jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman ya Rabbal Alamin. Allahumma qassim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, min ta'atika ma tuballighuna bi jannatika wa min al-yaqin wa tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك يا رب من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم هذا عام جديد قد أقبل، نسألك في العصمة من الشيطان وأوليائه والعون على طاعتك يا رب. ارزقنا في علما نافعا، رزقا طيبا، عملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا ورزقا طيبا مباركا فيه وعملا صالحا مقبولا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا يا رب ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قبول. Ustadz Mugni, Kak Kiai Hasan atas pembukaan pengajian ya pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah
untuk mengkaji hingga tamat ya buku ini, jadi buku yang ketiga. Amin. Di majelis Zoom DSN MUI Institute Pesantren Luhur Virtual. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Mudah-mudahan tetap semangat, apalagi sekarang. Amin. Zoom, sehingga mudah-mudahan semakin banyak yang berminat kajian di pagi hari. Terima kasih. Dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika asyhadu an la ilaha Alamin. Jazakumullahu khairan Ustaz Abdul Mughni. Jazakumullah Khair. khair, Syekh Oke, Hasan. Azhar. Gimana Pak Kiai Hasan? Masih libur masjidnya. Wah, libur. Semakin bertambah yang kena COVID di komplek. Mau Jumatan enggak? Mana? Kalau mau kita datangi masjid perdana, Jumatan perdana di masjid baru. Al-Azhar dan Jumatan berarti ini. Saya diminta khutbah Pak Hasan hari ini. Oh gitu. Jadi di masjid lain, tapi di masjid saya kan ditutup kan. Ya Zoom dah Ustaz. Ustaz, khutbahnya via Zoom ya? Banyak ya Zoom. Bisa di 10 masjid, 100 masjid deh. Kalau bisa, gimana Pak Hasan? Istihadnya boleh nggak? Khutbah pakai Zoom. Nah itu kita bahas itu, boleh nggak itu? Kan bisa nggak bisa langsung nggak boleh atau nggak boleh, dilihat dulu tasawur masalahnya, persyaratan yang sudah baku dan yang sawabitnya seperti apa, yang mutaghayyirnya seperti apa. Langsung ilmunya Nazih Hamad nih sama Kiai Hasan. Ada Ustaz di Warman Karim tuh Ustaz. Ya? Ada Ustaz di Warman Karim ikut. Ada ikut dong, masa nggak ikut? Alhamdulillah. Santri baru ya, tenang. Santri baru. Mana videonya Ustaz? Lagi di kamar. Alhamdulillah. Kaifa halakum Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ngaji Nazih Hamad nih, Bang Adi. Makanya ini seru, karena mana si Ahmad kita mau tahu tikungan-tikungannya. Sangka sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.